Selamat pagi, perkenalkan saya Aprista Arianti dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh yang pernah meraih penghargaan dalam Nobel Ekonomi. Tokoh tersebut adalah Robert M. Solow. Robert M. Solow ini adalah seorang ekonom yang berasal dari Amerika Serikat. Ia meraih penghargaan Nobel pada tahun 1987. Dan karyanya yang terkenal adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Di dalam karya tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan olehnya dikenal dengan pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di dalam pertumbuhan ekonomi, menurut Robert M. Solow, ia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang berakumulasi pada modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu output yang diproduksi dan pertumbuhannya seiring waktu. Dan kemudian Robert M. Solow ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang berdampak atau yang bersifat positif. Dan model yang dikembangkan oleh Robert M. Solow ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap produksi, output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Contoh dari pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow ini yang pertama adalah akumulasi modal. Semakin banyaknya investasi dan tabungan akan meningkatkan modal dalam suatu perekonomian atau di dalam suatu perusahaan. Yang kemudian dengan banyaknya modal tentu dapat meningkatkan produksi output yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua tenaga kerja. Tenaga kerja ini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya output yang dihasilkan. Nah, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, maka output yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Misalnya 10 tenaga kerja tentu akan menghasilkan output lebih banyak dibandingkan 5 tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dilihat dari seberapa canggih mesin yang digunakan atau seberapa canggih teknologi yang digunakan. Nah, misalnya dalam perusahaan beras, dulu beras ditumbuk secara manual. Seiring berkembangnya zaman, kini beras dihasilkan melalui mesin-mesin yang canggih yang dapat mempercepat proses produksi dan menghasilkan output yang berkualitas lebih baik. Saya menyetujui dengan adanya teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow ini, karena teori pertumbuhan ini menunjukkan keseimbangan jangka panjang suatu perekonomian, dapat menjelaskan tentang masalah-masalah distribusi pendapatan dan menjelaskan faktor-faktor produksi yang ada di dalam suatu perekonomian dan faktor-faktor kemajuan teknologi di dalam suatu perekonomian. Sekian presentasi dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.